Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Kasih bisa melanjutkan eksplor kembali ya. Dan alhamdulillahnya komplit teman-teman ya. Masih melanjutkan misi mengenai Gondo Mayit teman-teman. Jadi tadi malam terakhir kita itu mendapatkan sebuah titik terang di mana ada salah satu makhluk kepercayaan dari Gondo Mayit ya, bisa dikatakan menjadi jajaran atau menjadi malaikatnya katanya informasinya, yaitu bernama siapa? Ludraksa teman-teman ya. Jadi Ludraksa itu keluar karena tidak kuat dengan atau sudah mengetahui semua ketok dari si Gondo Mayit ya. Cuma memang sekarang si Ludraksa masih ngumpet karena kan mungkin masih takut karena peneroran dari si Gondo Mayit teman-teman. Tapi alhamdulillah kita berhasil menguak ya dari pengakuan si Ludraksa apa saja nih yang telah dilakukan oleh si Gondo Mayit itu. Luar biasa, itu di luar apa namanya pemikiran saya. Oh ternyata masalah ini bukan masalah sepele ya, masalah ini merupakan masalah yang besar, kompleks ya teman-teman ya. Cuma itu hanya sebagian yang mulai terbuka. Gimana ya? Kemarin ini kan si Ludraksa itu sebenarnya itu adalah pengikut pertama di daerah Ini ya. Ya, beliau mengetahui ketika Mbah Jutu Atau nabinya ya. Iya, nabinya itu mau direkrut itu dia mengetahuinya mas. Akan tetapi yang tadinya Gondo Mayit ini baik melenceng, akhirnya ini nggak kuat sih Ludraksa ini. Ini sudah nggak benar. Dan itu dia menjadi buronan yang namanya sudah ditulis dalam buku yang artinya ini mau masuk neraka gitu loh. Nerakanya Gondo Mayit itu kan Juga, apa namanya, pengikutnya juga tidak di daerah sini saja mas. Ada 3 nabi kalau nggak salah ya, yang belum kita tahu ini 2. Baru si Juto itu yang di daerah sini teman-teman. Untuk misi dari mereka apa kira-kira ya? Jadi saya sebenarnya tadi malam ikut teman-teman, cuma kepalanya sakit banget Sekarang jadi nggak fokus. jadi misinya itu beliau itu si salah satunya masih itu si Jutunya ini diutus suruh menebar kemaksiatan. Salah satu yang dipentingkan di sini atau ditunjukkannya adalah agar pengikutnya ini mau mengawini sejarah yang nantinya akan menimbulkan suatu simbolnya itu seperti segitiga berpangkal lingkaran. Baik teman-teman, kurang lebih secara singkatnya seperti itu ya. Cuma saya belum maksud ini teman-teman, makanya nanti makhluk si Ludraksa juga siap untuk bergabung dengan kita ya. Mau memberikan informasi apapun selagi dibutuhkan. Jadi nanti mungkin kita mulai dari panggil si Ludraksa, arah mana, terus mau mulai dari mana, kita akan dirundingkan di malam hari ini teman-teman. Mungkin cukup, ada yang mau nambahin? Jangan lupa sholat teman-teman. Diusahakan sholat terlebih dahulu sebelum menonton video kasetin ya, atau link kaset seperti itu, karena sholat itu wajib hukumnya bagi umat manusia ataupun yang beragama Islam. Masuk. Informasi sedikit mengenai obat teman-teman atau jamu. Alhamdulillah ya, ada juga sebagian yang pada datang ke tempat saya mengambil langsung ya. Dapat langsung juga. Saya tadi juga Ya, ada juga yang konsultasi secara langsung. Ya, terima kasih atas partisipasinya ya. Jadi mohon maaf jika tempat kami ini belum ada persiapan ya, karena masih dalam proses untuk masalah tempat itu teman-teman. Mungkin cukup mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kasih. Paling persiapan kamar atau apa itulah nantinya.
Ayo, mangkat ya. Lagi tuh kukumu nih, bau-bau. Siapa makhluk yang tadi malam masuk itu? Yuk, nyalakan kameranya. Anu, Sal. Marshall Mas. Oh. Baik, teman-teman, kita sudah berjalan ya. Dari ujung sana sampai sini, daripada kita menghabiskan waktu, alangkah baiknya kita panggil langsung ya untuk menanyakan. Saya yakin tadi malam Ludraksa itu menceritakan itu belum semuanya, belum gamblang. Selain itu juga saya kurang mudeng karena dia itu menulisnya itu menggunakan apa di tanah, jadi gambarannya itu kurang jelas teman-teman. Jadi saya mau tahu secara detail, Wah ini pesanan saya di mana? Bukunya 2000, sisanya 1500. Hitungan banget. Oh itu buku sisa SD itu. Kan nggak pernah nulis, nggak pernah berangkat, bukunya kosong dijual lagi. Ya, 2000 bensin pas. cocok hitungan banget. Tang. Pakai uang udah belinya lu. Mulai kuciran nih. Kecilan sih anu iki. Gumet. Tadi teman-teman pas lagi ada tamu di rumah yang pada berobat itu, padahal gitu kan bawa tas ini kan. Nah, tasnya kebuka dan dok, plungtang semua. Kamu jangan malu-maluin Bang. Jimatnya keluar Semua. Mama dibilang gini. Mau promosi apa, Mbah? Nah, Saya jauh iya ya kan Baik, teman-teman, kami persiapkan membawa alat tulis ya, dengan harapan nanti si Ludraksa, makhluk yang berkhianat dari kepercayaan Gondomayit itu mau memberikan gambaran ya. Saya yang lebih jelas ya. Semoga saja si Ludraksa bisa menulis. Kalau ternyata tidak bisa menulis, nanti diwakilkan, yang penting diarahkan. Ya, soalnya untuk mengerti ceritanya susah yo. Muter-muteran maksudnya ya. Loh, kalau nggak digambarkan loh gambarnya. Ya. bahasane yo. Cerita sarang mangon yo. Yo ya, Nin, Awi. Awan? Yuk, Bentar. Masjid Mas. Ayo, Mas. Assalamualaikum ya masyaallah orang di rumahnya. Assalamualaikum ya masyaallah. Assalamualaikum ya masyaallah. Ludraksa. Assalamualaikum ya Artosin. Kawasin. Ya Cibu Kodamul Rudaksa. Dulu. Turun gak? Hah? Wis. Nongkrong bang. Kamu ngapa Pak? Oh begini cara kalian menarik. Baru tahu ya. Bisa ya. Ah lupa. Tenang saja tenang. Ada perkembangan apa? Saya sudah punya banyak kabar. Kau punya apa sekarang? Punya kabar darimu yang baik. Kau mengandalkan kau. Bukan mengandalkan. Ini kan saya baru berangkat mau mencari informasi. Ya belum persiapan apapun. Jadi begini, saya kan berkata kepadamu beberapa malam lalu. Ya. Lalu Saya akan mencari tahu apa yang tidak saya tahu untukmu, dan saya sudah praktekkan itu. Saya sudah mendapatkan banyak sekali informasi yang kalian mau. Kalian sudah sampai mana? Sampai sini. Ini siapa? makanya saya manggil Tuan Ludraksa. Ludraksa. Ya siapa tahu tadi malam pangeran ini menjelaskan gambarannya itu saya kurang paham. Jadi tolong saya gambarkan lagi penjelasan dari Tidur. saya kan lagi sakit. Pengel. Makanya saya Temanmu tidak menjelaskan. ini bingung. Saya harus menjelaskan lagi yang kemarin. Enggak menjelaskan informasi yang didapatkan tadi. Ya sama kemarin juga nggak apa-apa sekalian. Biar gambarannya jelas lagi. Kan besti kita. Pasti. Lemes pasti. Teman Teman baik. Maju mundur. cantik.
saya dan kamu teman baik. Lah ini maksudnya apa? Ya kita lu. Oh, Saya dan kamu. teman baik. Lu gue, N. Besti. Itu tanda keakraban. Ya. Panggilan akrab. Oh, seperti misalnya Bro. Sisa, Apa? Kang. dulur, Nah, saudara. nah ya. Itu Ya, terus. besti. Besti. Perkembangan zaman. Ya. Ya, ya gitu Nur. Nah, lur. Ya, lur. Ya besti. Mau lur atau besti? Besti aja berkinian. Iya. Besti. Iya. Jadi begini besti. Iya. Apanya yang lucu? Mantap ini mantap. Keren, Saya baru keren. akrab dengan makhluk. Nah, Lemes seakrab ini. Besti. Belum ditransfer ya. Lemes Besti. Jadi saya sudah cari tahu. Kan memang saya menemui nabi selain Juto itu sudah beberapa waktu lalu. Ya. Saya pun lupa namanya dan lupa tempat tinggalnya. Ya. Akhirnya saya putuskan untuk kembali ke sana. Tiga korban. Dan ternyata saya masih menemukannya Satu lagi. lagi. Informasinya udah banyak yang didapatkan. Banyak sekali. Dari nama-nama jajarannya sudah saya ingat-ingat lagi. Dan sekarang sudah saya cari tahu lagi yang terbaru. Jadi saya bisa menjelaskan. Misal kau butuh dari awal agar tidak pusing, saya akan jelaskan dari Ya. awal. Tadi malam kan gambarnya di tanah. Saya berinisiatif Kapan saya mengambar di tanah? Ya, kemarin malam. Pagi. Yang ini seret ngelung. Oh iya, yang di atas tanah. Iya, saya lupa. Lah, ini kan perkembangan zaman. Ada buku biar gambarnya itu jelas. Apa kau bisa menulis? kita bahas itu. Aduh, kalau menggambar saya bisa praktekkan, tapi kalau menulis saya tidak bisa. Saya wakilkan. Bagaimana kau ngomong nanti saya gambar biar semuanya jelas tahu. Bisa. Ya. Mungkin kak, Duduk pasti. iya besti. Pakai daun Besti. Jika saya menjelaskan hanya dengan runtutan itu tidak mudah seperti itu. Iya, makanya saya bawa alat tulis ini harapannya nanti sebagai pacuan. Jadi saya kemana-mana, oh ini urutannya, oh namanya ini. Biar saya Urutan apa maksudnya? tingkatan-tingkatan dari yang atas sampai ke nabinya itu loh. Oh, harus diurutkan dari atas hingga bawah. Nah, jadi saya melangkahnya nanti saya bertemu ini, oh makhluk ini berarti saya ada daftar namanya. Oh ini sebagai ini di kepercayaan ini. Seperti itu. Iya. Ya ini pasti, tolong. Mas terus Mas. Jadi yang saya tahu bahwasanya Tulis dulu ya. apanya yang ditulis? Itu ditulis semua. Yang kan nanti yang penting-penting ini. Yang penting-penting. Jadi dulu Kondomayit ini meminta kepada Raja Iblis. Kondomayit. Oh iblisnya. Siapa namanya iblisnya itu? Nah itu yang saya tidak tahu. Oh iblis itu nggak tahu. Tidak tahu, Pak. Raja iblis. Raja Raja, iblis. ini Raja Iblis. Ya. Kondomayit jahat, tapi ada yang lebih jahat lagi. Raja iblis Dan namanya. itu Raja Iblis. Kamu tahu dari mana itu? Dia bercerita. Oh. Dia kan yang pertama ditemuin di itu, Po. Tapi tadi Awalnya dia bercerita bahwa dia Tuhan. Iya. Dia mengaku sayalah yang menciptakan kalian. Saya yang menebar kebaikan untuk kalian. Dan saya yang menanggung semua. Jika kalian berbuat dosa, saya yang menanggungnya. Maka berbuat baiklah. Dia mengatakan seperti itu. Awalnya. Tetapi lama-kelamaan dia mulai melenceng. Saya merasakan itu sejak Kondomayit ini mengenal satu manusia di daerah itu. Yaitu Juto itu. Oh gitu itu. Itu ya. Iya. Namanya Juto, juru Tuhan. Jadi Juto itu manusia. manusia. Ya. Manusia. Mungkin kalau itu pakai struktur aja mah. Angka panah itu loh.
Kayak gini kan berarti Oh, berarti saya harus menjelaskan dari atas, Iya. bawah, tidak sesuai ceritanya. iya. Diulang ya. Diulang ya. Jadi dulu Gondomayut Raja Iblis ini meminta kepada Raja Iblis meminta loh. yang saya tidak tahu namanya. Ya. Jadi gini toh. Ya. Minta kepada Raja Iblis. Dan Gondomayut ini nama aslinya Wismo Mandolaca. Gondomayut namanya Wismo Mandolaca. Wismu Apa mas? Mandul aja. Mandolaca. Mandolaca Oh mandul. Disebut Gondomayut karena bisa menyembuhkan. menghidupkan mayit. Oh ya. Itu sejarahnya dari dulu, dari pengikut sebelumnya. Dan dia memiliki 7 malaikat, Jajaran malaikat. jajaran malaikat yang bekerja di bawahnya persis. Ya. Malaikat. Salah satunya saya dulu. Jadi ada 7. Kamu masih mengingat namanya? Saya ingat-ingat lagi, hanya satu yang tidak saya ketahui karena saya keluar, saya tidak tahu siapa yang menggantikan saya. Oh ya. Jadi setelah saya masuk, saya adalah malaikat terakhir. Ya. Nah, saya mengenal 6 malaikat sebelum saya. Yang 2/2 malaikat itu bekerja pada satu nabi. Oh, satu nabi dikasih 2 malaikat. Nah, di situ ada malaikat Purdana. Purdana. Terus ada malaikat Kaliswa. Itu yang mengabdi kepada nabi pertama. Ya. Ini 2 berarti ya? Ya. 2 jadi 1 ini. Dan yang mengabdi kepada nabi kedua adalah Ardon. Adon. Boom. Saya masih ingat betul. Siapa lagi? Jubara. Jubara. Itu nabi yang kedua. Ya. Nah, Ya itu bekerja sama. Nah. Sama. apa kamu tahu nama nabinya? Saya tahu. Katanya kau meminta urut. Oh ya udah. Ya. Tinggal berarti Dan Itu ada lagi. 2, yaitu saya sendiri. Pada saat itu, Ya. saya siapa? Lutraksa. Oh ya, Lutraksa. Udah enggak mau. Iya. Perlu ditulis atau tidak? Ya, perlu. Perlu. Berarti nanti 3 ya berarti kan. Ya. Setelah itu ada Sangkawang. Sangkawang. Jangan ditulis di situ. Gimana? Sangkawang itu yang mengikuti Gondomayut, Tangan kanan. tangan kanannya. Oh, di sini. Yang selalu mengikuti kemana saja. Sangkawang ya. Satu lagi yang bekerja sama dengan saya pada saat itu saya lupa namanya. Tangan kanan. Wah, Keros. Hah? Keros. 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 Nah, Nah, setelah saya diganti saya tidak tahu. Ya. Mas mungkin itu mana mas? oh 1 berarti enggak. Mas. Mas Wari Mas mungkin Wari. yang baru itu. Mas Ini Wari. kemarin ya? Ya. Iya Mas Wari ya? Apa yang gantiin ini? Kemarin enggak? Tidak, saya tidak kenal. Oh, berarti itu Ya, Pak, Mas yang Wari yang Pik kemarin. ini. Ya. Kemarin ngomongin juga malaikat kan ya. Ya baru. Mas Wari. Tambahin lagi bagus bah. Mas Waridin itu pokok es kelapa. Kamu ngawur, Bu. Nabi pertama, Ini ada nabi ini nanti. nabi pertama yang dibimbing oleh Purdana pada saat itu adalah Dirsan. Nama nabinya itu golongan manusia kan? Manusia Dirsan Pak. Nabi M ya. Nabinya ada berapa? ada 3. 3, Dirsan. Dirsan, ada Fitri,
nabi keduanya. Perempuan. Iya, itu yang bertemu saya. Itu Oh, yang ketemu jenengan. Iya. Di mana itu? berarti yang ini kayaknya Mas Fitri, Fitri, Fitri ya. Fitri. Fitri. Terus Dan nabi ketiga yang saya ikuti, Juto. Nama aslinya apa gitu? Juto itu nama aslinya. Jatmiko. Oh, kok berarti itu nama itunya yo. Jatmiko. Pecak mikir sembako. Oh iya mas. Jatmiko. Jatmiko. Itu sudah jelas itu. ya udah ini. Berarti Gondom Mayit itu meminta kepada Raja Iblis. Ya, Ya, Bok. Ini di bawahnya dulu ini sampai bawah dulu diterangin tujuan-tujuannya. Iya tujuannya ini. Tujuan nabi-nabinya. yang seperti saya katakan, ada 3 tujuan khusus Ya. pada masing-masing nabi. Oh, masing-masing nabi. Nabi Dirsan. Nabi Tirsan itu membuat perceraian sebanyak-banyaknya. Perceraian ya. Sebanyak-banyaknya. Terus Dan Jatmiko yang seperti kalian tahu, yaitu membuat para pengikutnya berpikir untuk melakukan hubungan satu darah. iya hubungan satu darah. Nah, ini kalau yang Nabi perempuan itu Ya, yang terakhir. Menyukai sesama jenis dan tentunya melakukan hubungan sesama jenis. LGBT itu. Apa Mas? R Bukan Besti, bukan itu. apa Besti? Hubungan sesama jenis laki-laki, Sama laki-laki. laki-laki, perempuan dan perempuan. Oh, anu kayak Bukan yang seperti kau katakan. Bukan teman. Ya itulah diain aja kalau Probo ngomong. Ya ini ketemu ini. Nah, tadi malam kau mengatakan simbol-simbol. Iya. Kau belum udang juga. Belum lah. Kamu gambarkan ya. Nanti dulu. Kalau nih. mau gambar saya bisa. Ya. Nih sini nih. Simbol. Nih. Kalau saya hanya menggambar, kau tidak tahu ceritanya, kau tidak mudah. Dia sambil Bisa jelaskan. dijelaskan. Ini dipegang ini loh. Ini urutan kan? Ini kan urutan harusnya. ya. Ini bacanya Raja Iblis. Ah, Nggak tahu namanya kan? dulu Nah, kau jangan nanti ngoret-ngoret kamu jangan. Nah, dulu nah. Gondom Mayit ini Hmm. menginginkan sebuah kekuatan yang besar dari Raja Iblis. Raja Iblis. Kameranya sini kan. Putar biar penahan teman-teman mungkin paham dari sana. Kamu dengarkan atau tidak? Iya ini lagi dengerin. Sana. Begini, masih situ. ini Gondom Mayit Mayit ini atau ya. Wismo Mandolaca. Raja. Maaf. Ulangi. Iya. Bisik kok. Ini Gondom Mayit atau Wismo Mandolaca Hmm. itu meminta kepada Raja Iblis Ini ya. Raja yang saya Iblis. tidak ketahui namanya. Dia meminta kekuatan yang besar Hmm. untuk menjadikan dirinya kuat dan disegani. Ya. Nah, akan tetapi oleh Raja Iblis dibuatkanlah sebuah syarat. Oh tadi enggak ini. Iya syaratnya apa berarti? Raja Iblis mengatakan kepada Gondom Mayit bahwasanya kau jika ingin meminta kekuatan dariku, kau harus memiliki kerja keras dan pengabdian kepadaku, yaitu secara umum menyebarkan nilai-nilai kemaksiatan, Tujuannya maksiat berarti ya. dan secara khusus ada 3 hal, yaitu membuat perceraian, Ya ini. membuat Buat hubungan satu darah, dan hubungan sama jenis jenis. sebanyak-banyaknya. Jika Raja Iblis sudah puas dengan kerja Gondom Mayit, maka dalam satu tujuan ini akan timbul satu simbol Nah, yang bentuknya sini. seperti Ini dibuka dulu kalau mau nulis. seperti ini. Yang besar sih ngapa yuk? Udah nggak apa-apa mbak.
Jilbab ini salah. Ini harusnya menyatu Ya kamu yang gambar kok. seperti ini. Ini nih. Ya. Dari satu tujuan. Jika Kondo Mayit berhasil membuat banyak perceraian sampai Raja Iblis puas, maka Raja Iblis akan memberikan sebuah wahyu, sebuah tanda, Karomah. ya karomah, kelebihan, berupa simbol yang muncul, entah itu dari mimpinya, entah itu muncul di permukaan kulit atau di mana saja. Berbentuk. Segitiga berbangkal lengkung seperti ini. Ya. Masing-masing akan tercipta satu simbol Dari tiga itu. dari tiga itu. Jika ketiganya sudah terkumpul, Jadi gambar simbolnya seperti apa? Ini 3 simbol. Tiga simbol. jika ketiganya sudah muncul simbol tersebut, maka akan diberikanlah Kondo Mayit terhadap Raja Iblis, dan Raja Iblis akan memberikan kekuatan yang Kondo Mayit mau. Oh, iya saya paham. Seperti layaknya kalian menanam. Raja Iblis ingin menanam padi, jagung, dan kacang. Nah, jika sudah memenuhi 3 syarat ini, kau berikan hasilnya, maka Kondo Mayit akan memberikan kau emas. Istri Raja Iblis akan memberikan emas pada Kondo Mayit. Untungnya Ini buat Raja petani Iblis apa berarti. tahu nggak? Seperti apa? Untungnya buat Raja Iblis apa itu? Namanya juga iblis. Dia mengharapkan semua makhluk itu tersesat. Kau tidak tahu rumus itu. Ya harapannya kayaknya ini simbol ini berarti buk. Simbol ini hanya hadiah, hanya perlambang. Tujuan utama Raja Iblis adalah membuat banyak kesesatan. Ya. Ya. Baik, saya akan ulangi sedikit ya. Ya. Kondo Mayit meminta kekuatan kepada Raja Iblis. Ya, Ya. Dan Kondo Mayit itu nama aslinya Wismo Mandolaja. Ya. Itu nama asli. ya. Lah, karena ini merasa kurang kuat, akhirnya dia itu membuat para jajarannya atau malaikat. Bukan karena kurang kuat, karena dia tidak bisa melakukan sendirian. Oh, tidak bisa melakukan sendirian. Agar lebih cepat, dia membuat susunan 7 malaikat. 7 malaikat. Iya, yang tugasnya adalah memberi arahan kepada nabi-nabi. Ya, nama malaikatnya Purdana, Ya. yang pada nabi 1 ini kan. ya. Kaliswa, Ya, Itu. itu kerjasama kan. ini adalah malaikat pertama. Purdana ini namanya. Purdana dan Kaliswa yang menaungi Nabi Darstisan. Nabi Dirsan. Terus Dan ini tujuan mereka adalah bagaimana caranya membuat rencana agar membuat perceraian yang banyak dengan membisiki Dirsan. oh ya. Dirsan, katakan ini kepada anak buahmu agar melakukan ini. Oh iya. Lakukanlah rencana ini agar mereka terhasut. Seperti Ya. itu. Terus yang kedua ada malaikat Ardon dan Ardon. Jubara. itu Ini yang menaungi Fitri. Nabi Fitri Nabi Fitri. untuk membisiki hubungan sesama sesama jenis jenis. sebanyak-banyaknya. Banyaknya. Jadi misalnya, jika kau bertemu dengan malaikat, kau tanya bertemu dengan malaikat, yang penggantiku siapa? Itu Mas Wari. Mas Wari, dia bisa apa? Dia bisa ngelepasin baju. Nah, itu hanya kekuatan sepele. Sejatinya malaikat-malaikat yang mereka maksud itu memiliki kekuatan yang bisa menjerumuskan hubungan satu darah, seperti menaikkan hasrat dan nafsu. Ya. Akhirnya dia memberikan kekuatannya kepada Nabi Jatmiko untuk mempermudah langkahnya. Oh iya saya paham. Berarti ya strukturnya seperti ini ya. Dan kemudian di sini ada nabi lagi, bukan nabi, malaikat yang pekerjaannya adalah mengikuti Kondo Mayit, Atau Wismo Mandolaja, Tangan yaitu kanan. Sangkawang. Ini tangan kanannya. Iya, itu tangan kanan. Terkadang Kondo Mayit ini tidak bertempat di satu nabi atau satu nabi, bahkan dia memiliki tempat yang tidak kita ketahui. Yang bergerak adalah tangan kanannya Sangkawang, Oh yang memberikan
kabar kepada Bordana dan kawan-kawannya. Oh iya. Salah satunya saya dulu. Ini ya kerja hasil ini. Iya. Membuat perceraian sebanyak-banyaknya, membuat hubungan satu darah, membuat hubungan sesama jenis. Hasilnya ini Tujuannya. Nah, kalau ini sudah semuanya berhasil, dari 3 ini akan mendapatkan satu simbol. Untuk masing-masing kejahatan. Berarti Sumama membuat perceraian sebanyak-banyaknya yang berhasil dapat 1. Ya. Membuat hubungan satu darah dapat 1 lagi. Ya. Ya kan? Ya. Membuat hubungan sesama jenis 1 lagi. Ya. Jadi 3 simbol ini. Ya. Setelah simbol ini sudah terwujud, maka itulah titik kejayaan Wismo Mandolaja. Mempunyai sebuah kekuatan yang besar. Wahai Raja Iblis, ini yang kau mau. Sekarang saya akan harapan, harus mendapatkan apa yang saya mau. Di sini menguntungkan banyak sekali jika dipikir. Raja Iblis tidak perlu lagi menghasut banyak makhluk, hanya tinggal menyuruh satu makhluk dan mendapatkan segalanya. Semua dosa sudah terangkap pada semuanya. Terutama tidak percaya Tuhan yang benar. Ya. Itu sudah pasti. Yang kedua, selain membuat ini, yang lain pun dihasut seperti peraturan dihilangkan, mencuri semua halal. Agar apa? Mereka mau mengikuti nabi-nabi mereka. Iya. Oh, ini berarti memang cerdas banget ini ya. gila itu Mas, tutur-tuturnya Ini rapi banget memang gitu loh. si Gondomayit ya. Memang saya akui makhluk yang mempunyai ilmu marketing yang luar biasa. Strategi marketing. Dia tidak perlu menawarkan kekuatannya, tapi dia mendapatkan hasilnya. Ini pinter. 1 juta. Keuntungan bagi nabinya, yaitu berupa materi. Oh, ini dikasih materi. Seperti yang kalian tahu, apa berlaku atau sampai sekarang atau tidak. Jadi, Dirsan ini meminta bayaran berupa harta kepada pengikutnya. Oh, ini dapatnya materi dari para pengikutnya nanti. Itu. Dan kedua, mendapatkan ilmu dari Gondomayit yang diturunkan melalui malaikat-malaikatnya. Wis pinter. Jadi dia mendapatkan harta, dia pun menjadi mendapatkan kekuatan dan kesaktian. Nah, ngomong-ngomong masalah simbol, ya. Kan dari 3 ini mendapatkan 3 simbol. Apakah kau tahu simbol apa ini sebenarnya? Ini adalah simbol segitiga lengkung. Itu saja yang kau tahu. Ya itu, memang seperti itu simbolnya. Ini kan hanya sebuah syarat, hanya bentuk. Ya, masa ya seorang raja iblis hanya mendapat memberi simbol ini, tujuannya kan apa? Topi itu Mas, mungkin. Kecut dia. Ya, topi tudung itu sih buat yang ke sawah, Mbok. Ya kan? Ini kalau dibaca Oh, Itu A. lapar. setengah lingkaran ya. Ya, berarti yang kita PR kan ini apa ya? Saya tidak tahu ini berharga atau tidak bagi Gondomayit. Mm-mm. Saya tidak tahu. Yang penting Gondomayit melakukan ini dan pasti dapat ini. Ya, paham. Perkara ini memiliki kekuatan saya tidak tahu. Berarti kita mencegah mendapatkan itu berarti Mas, jangan Mas. Dan kemudian, asal Pasti. kalian tahu, sebagai malaikat diuntungkan sekali saya dulu. Untungnya apa? 1, mereka juga memberikan sesajen. Saya sebagai jin pun lapar. Ya, Akhirnya paham. makan. Dan kemudian saya dimanja oleh Gondomayit. Ya, paham. Kerasanan ya. Ya, Di sekarang sini semua untung, kecuali pengikutnya. Sekarang kalau sudah digambarkan seperti ini, saya malah gamblang. Jadi semuanya strukturnya sudah jelas, mendapatkan suatu simbol intinya tujuannya. Simbol ini tentunya sangat menguntungkan buat si Raja Iblis. Cuma kita belum tahu simbol ini apa bagi Raja Iblis, kan seperti itu. Iya. Ya saya tahu pasti, yang namanya iblis menebar kemaksiatan dengan berbagai cara. Tidak hanya langsung menghasut, dia pun menghasut makhluk untuk menghasutnya lagi. Pinter ya. Saya menjadi korban bertahun-tahun. Bagaimana perasaan saudara-saudara kalian? Bagaimana perasaan saya? Kalian kan hanya beberapa hari. Ya pasti memang kalau seperti ini ya mungkin kamu di sini yang dirugikan, apalagi yang di 3 ini yang golongan manusia ini. Sebenarnya saya tidak dirugikan, karena saya mendapatkan untung. Ya, Saya keluar bukan karena rugi, karena apa? karena saya tidak mau menjalankan
Jalan seperti itu, saya bukan itu tujuannya. Mantep pasti. Jika saya hanya mencari untung, saya akan tetap di situ. Bahkan saya berusaha menyingkirkan nabi-nabi lain. Berarti yang saya mau perangi khususnya ya, yang saya mau hadapi, bagaimana saya menemui menghentikan kegiatannya si Dirsan, Jatmiko dan si Nabi Fitri ini, Iya, dan menghentikan yang sudah terlanjur iya. melakukan. Tapi itu sulit sekali, Besti. Ini Bagaimana mungkin kau bisa hanya dengan kata-kata melawan banyak kepercayaan? Itu sangat sulit. berarti saya harus menumpasnya itu dari akar-akarnya ya. Ya selayaknya kau melihat ular akan lebih aman jika kau Pegang kepalanya. kepalanya. Kalau ekor sih ya. Tapi menangkap ular juga pakai teknik saya pegang ekornya dulu, saya ikutin baru kepalanya. Bagaimana? Jika kau merasa mumpuni memegang ekornya dan kau merasa aman, tidak terkena gigitan, ya silakan. Memang lebih sulit menangkap kepalanya karena dia masih harus belum tentu kena justru. Menggigit. Iya, tapi kan biasanya seperti itu. Ya, ya. Dari penjelasan ini saya mempunyai sebuah gambaran ini. Ya. Ini kabarnya. Luar biasa. Betul, Besti. Ya terima kasih untuk dirimu, Pasti. Besti. Betul bisa lah tuh. Ya untuk lokasi sendiri apa kamu tahu? Dari si Dirsan menyebarnya di mana? Jatmiko sih daerah sini ya. Iya, itu Jatmiko kau sudah tahu. Iya. Itu kan mantan nabimu. Itu. Dan si Fitri ini di daerah mana? Saya tahu. Di mana ini? Gimana? Semuanya saya tahu. Saya bisa antarkan. Tadi pagi kalian menyuruhku untuk mencari banyak informasi. Saya langsung kerjakan. Jadi ini tinggal tugas saya ya. Ya iya. Wih, Saya belum kerjakan kalian. Terakhir ketemu dengan siapa ini di antara nabi-nabinya? Saya tidak ketemu, saya hanya mengintai. yang ngintai siapa? Semuanya. Oh semuanya. Tapi dulu yang saya diajak langsung oleh Kondo Mayit. Itu ke yang wanita itu. Si Fitri ini. Oh, Ngapain? Fitri. Saya hanya diberi pelajaran bagaimana cara menghasut manusia, belajar dari yang sudah lebih dulu dari saya. Bagaimana? Ayah, saya sudah. Walaupun saya tidak bisa menulis, tapi saya bisa menjelaskan. Tapi gamblang ini, Gamblang. Besti. Iya. Terima kasih, Besti. Iya. Saya ngantuk sebenarnya. Terus Karena saya siang tidak tidur sama sekali. ngopi. Mencari informasi. Ngopi, kamu aja pengen ngopi enggak? Ya nanti saya mau mencoba nanti ya. Jadi mau tahu tempatnya atau tidak? Mau ya tentunya mau lah. Dirsan sebelah mana? Dirsan sebelah mana? Ini arah mana? Lurus belok-belok, jadi saya sulit menjelaskannya. Ikutin aja ya. Matung sini ya. Mitri. Saya jelas bukan di hutan. Iya. Jika kau mencari manusia di hutan tidak ketemu. Yang kalau Mitri? Maksudnya, Mitri. ada di perkampungan terpencil. Ada berapa tikungan? Jadi kalau ini kan dia arahnya menuju Sesukalawang Cina. Ya. Kalau secara kehidupan umum itu tidak bakal mudah diterima. Coba kau bayangkan laki-laki bergandengan tangan. Ya nggak mungkin ya. Tidak mungkin terus terang dengan yang lain. Yang terselubung. Tertutup ya. Jadi jika kau menemui Nabi sekalipun itu seperti biasa saja. Tapi nggak tahu ya. Ada di belakangnya. Terkadang permainan prakteknya itu Nabi menjaga para pengikutnya melakukan hubungan itu. Contoh pesta sesama jenis Ya, misalnya di sebuah rumah. Di hotel. di hotel. Ya, Apa hotel itu nggak tahu kok. Hotel ya rumah. iya di rumah. Tempat clubbing mungkin mas. Tahu? Oh nggak tahu ya. Sentong. Memberikan hubungan. Melihat alat kelamin lawan sendiri saja cici. Ih, jangan gitu loh. Bayangkan tubuh kalian dimasukkan. Bener, Besti. Ih, Ngopet. Besti. Bayangkan alat kelamin wanita dan wanita. Gesekan Apa enaknya? Nggak masuk ya. Yang ada konslet ya. Apa itu? Bukan konsep mas. Budat. Apa nyebuk?
seperti tukang pasang kayu. Tidak menghasilkan apa-apa. Panas. Lah kayu di pasar kan bundet itu kayunya. Nah, kau bayangkan kotoran manusia keluar dari dapur setelah dicabut. Iya, udah. Udahlah. Jangan kita kan. Ampas. Sesat itu. Ampas kopi. Itu nama. Terima kasih ya Pesti ya. Sama-sama Pesti. Oh, main singgah enggak? Oh, singgah dulu enggak, main-main. Kemana? Tidur enggak mau ngantuk kan? Ngantuk banget. Oh di base camp, Oh, di base camp. Kita akan masuk ke sini nyaman. Jaminan kalau saya sampai terbangun apa? Ya, Pak, tadi tak bangunin. Sediain itu kopi, Bo. Oh, nyaman kan? Jadi saya tidak perlu menjauh dari kalian. Iya dong. Oke? Monggo. Monggo. Silakan. Baik teman-teman ya, dari penjelasan si siapa tadi namanya? Besti. Itraksa itu wah, mengerikan juga teman-teman ya. Sebuah marketing ya, yang sangat indah dan cantik yang dibuat oleh jin. Ternyata dunia marketing bukan hanya di dunia manusia saja. Ini benar-benar terjadi di alam gaib jin ya. Luar biasa. Jadi si Raja Iblisnya tinggal ipit-ipit apa namanya? Kipas-kipas ya. Bawahannya itu yang bekerja semua. Dan lebih hebatnya lagi si Gondomai juga tinggal ipit-ipit mengerjakan di bawahnya lagi. Hebat ya. Gitu teman-teman ya. Cuma kita yang tidak tahu, jadi hasilnya itu menimbulkan sebuah simbol segitiga Berpangkal dengan setengah pangkal lingkaran. setengah lingkaran. Nah, ini dimasukkan sebagai gelar ya. Ini kalau dilihat kayak gigi ikan hiu ya, Mas. Sebenarnya bukan segitiga sih, kerucut ini. Ya kalau kerucut Apa kita yang harus dikuak apa makna dari simbol ini untuk Raja Iblis? Nah, terusan dari tiga ini ya. Tempat Baik, tiga teman-teman, itu. untuk malam hari ini kita cari tahu mulai dari si semuanya lah ya. Ya, yang Ya. di daerah sini dulu kan Yang Jatmiko. dari si Jatmiko dulu mungkin teman-teman ya, yang membuat hubungan satu darah itu. Oke, kita lanjut mulai start dari sini. Bismillah, semoga semuanya lancar. Amin. Amin. Ini buat tasnya,